Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja merge sort. Jadi saya di sini sudah membuat suatu program, suatu codingan, yang mana program ini akan merge sort untuk mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Nah, fungsi utama untuk menggabungkan dua subarray yang sudah terurut dalam urutan descending dari atau terbesar ke terkecil. Nah, di sini kita sudah buat sebuah metode yang namanya merge. Lalu kita buat ada beberapa parameternya yaitu array, lalu ada left untuk indeks awal, middle untuk indeks tengah, dan right untuk indeks yang terakhir. Nah, lalu kita buat function atau codingan yang mana kita membuat untuk menghitung ukuran subarray kiri dan kanan. Jadi kita menggunakan tipe data integer dengan variabel n1 yang mana kita ambil dari middle kurangi left plus 1, dan juga dilakukan di variabel n2 yaitu right kurangi middle. Lalu kita buat array temporary di sini. Jadi ada dua array, jadi left array sama right array. Ya, yang mana isinya itu diambil dari variabel n1. Setelah itu kita copy data ke array temporary menggunakan looping left array dan juga right array. Setelah itu kita merge array-nya ke temporary akan kembali ke variabel array arr. Nah, setelah kita gabungkan, maka kita buat suatu function atau codingan untuk menggabungkan dengan urutan descending dari terbesar ke terkecil. Nah, kita menggunakan if else di sini, yaitu untuk perbandingan apakah perbandingannya itu dia descending atau tidak, jadi terbesar dan terkecil. Setelah itu kita mengcopy sisa elemen dari left dan dari array jika ada, jadi menggunakan while. Setelah itu kita copy sisa elemen dari right array jika ada, sama seperti yang codingan yang di atasnya. Jadi while menggunakan function while itu. Setelah itu kita membuat function recursive untuk melakukan merge sort, yang mana parameternya itu arr atau array yang akan diurutkan, lalu ada left index untuk left untuk indeks awal, dan parameter right untuk indeks akhir. Lalu kita buat functionnya dengan nama merge sort, lalu kita buat suatu kondisi yang mana jika kiri atau left kurang dari right, maka kita cari titik tengahnya. Nah, setelah itu kita mengurutkan bagian dari kiri ke kanan, lalu menggabungkan hasil pengurutan. Setelah itu kita juga buat function untuk mencetak array dengan function seperti ini, yang terakhir akan menampilkan hasilnya. Setelah itu kita buat main metodenya. Kita buat main metodenya yang mana bernama main, terus kita mempunyai data input itu yang minimal 8 elemen. Jadi kita buat tipe data array dengan nama variable array dengan isi dari ini. Setelah itu kita menampilkan array sebelum diurutkan. Jadi kita menampilkan array yang sebelum diurutkan akan menjadi seperti ini. Array sebelum diurutkan 64, 34, 25, 12, 22 sesuai dengan ini ya. Lalu kita mencatat waktu mulai untuk mengetahui seberapa cepat aplikasi ini berjalan. Lalu kita melakukan merge sort dengan fungsi yang sudah kita buat tadi di atas. Lalu kita mencatat waktunya selesai. Nah, setelah itu kita menampilkan array yang setelah diurutkan. Setelah diurutkan, nanti saya sudah membuat analisa ini dan juga waktu eksekusi berapa lama.
Di sini menggunakan nanosecond dan juga millisecond. Lalu kita menampilkan analisa kerjanya. Setelah itu kita coba hasilnya seperti ini. Jadi array sebelum diurutkan itu 64, 34, 25, 12, 22, dan seterusnya. Setelah diurutkan jadi terbesar ke terkecil, jadi descending, dia mengambil nilai terbesar dulu 90, terus turun lagi ke 88, 64, 34 hingga sampai akhirnya 11. Nah, di waktu eksekusi untuk merge sort ini membutuhkan waktu 13283 nanosecond atau 0,013283 millisecond. Nah, karakteristik untuk merge sort ini itu dia stabil karena dia dapat elemennya dapat dengan nilai yang sama mempertahankan urutan relatif. Lalu ada rekursifnya iya karena menggunakan teknik divide dan conquer. Setelah itu cocok karakter ini cocok untuk data besar, linked list, dan external sorting. Kelebihannya waktu eksekusi yang konsisten, lalu stabil dan dapat diperagakan dengan mudah, dan cocok untuk sorting data yang besar. Kekurangannya, dia memerlukan memori tambahan karena dia tidak in place. Untuk data terkecil, algoritma sorting lain mungkin lebih cepat. Implementasi lebih kompleks dibanding bubble atau insertion sort. Nah, setelah itu kita pindah ke soal yang nomor 2, yaitu counting sort Java. Nah, di sini juga saya sudah membuat aplikasi program counting sort untuk mengurutkan data dari terbesar ke kecil. Jadi hampir sama seperti merge sort. Jadi kita buat kelasnya dulu counting sort dan juga kita buatkan function untuk mencari nilai maksimum dalam array. Parameternya adalah array dengan nama variabel arr yang akan kita cari nilai maksimumnya. Lalu hasil yang kita inginkan adalah nilai maksimum dalam array. Nah, kita buat fungsinya dulu namanya getMax. Lalu kita melakukan perulangan di sini. Lalu kita juga membuat function untuk mencari nilai minimum dalam array. Kurang lebih sama seperti getMax, kita menggunakan nama variabel getMin. Setelah itu kita membuat function counting sort untuk menentukan array dari terbesar ke terkecil. Hasil yang kita inginkan itu harus array-nya harus sudah diurutkan atau descending jadi terbesar ke terkecil. Kita buat function method counting for descending. Counting for descending ini kita cari nilai maksimum dan minimumnya, lalu ring-nya untuk counting array, jadi kita buat variable ring dari max kurangi min plus 1, lalu kita buat counting array dengan ukuran sesuai ring. Setelah itu kita hitung frekuensi setiap elemennya, lalu ubah count array AI sehingga berisi posisi sebenarnya dari elemen dalam output array. Untuk descending kita mulai dari belakang. Nah, karena descending adalah dari terbesar ke terkecil, jadi kita mulai dari belakang, lalu kita build output array-nya untuk menampilkan hasil outputnya. Setelah itu kita juga buat function untuk mencetak array-nya seperti yang ada di codingan merge sort tadi. Setelah itu kita buat fungsi main-nya. Jadi kita buat data input minimal 8 elemen dengan catatan counting sort bekerja baik dengan rentang nilai yang terbatas. Setelah itu saya sudah buatkan tampilan array-nya sama seperti yang merge sort tadi. Kita buat catat waktu mulai, counting sort, waktu selesai. Lalu kita menampilkan array setelah diurutkan, menampilkan waktu eksekusi dan lain-lain. Nah, hasil sepertinya ini. Jadi sebelum diurutkan, array yang pertama
4, array yang kedua 2, 3, 8, 5, 3, 3, 1, 7. Nah, setelah diurutkan descending, hasilnya adalah 8, array yang kedua 7, array yang ketiga 4, array yang keempat 3, array kelima 3, dan seterusnya. Kita membutuhkan waktu eksekusi 7.259 nanosecond. Lebih cepat daripada merge sort yang tadi membutuhkan waktu 13.283. Nah, karakteristiknya ini sangat stabil iya dengan implementasi yang benar. Catatannya seperti itu. Lalu in place tidak, karena tidak memerlukan memori tambahan. Dia rekursif tidak, karena kita tidak menggunakan rekursif seperti tadi yang while. Setelah itu kelebihannya itu sangat cepat datang untuk rentang nilai kecil. Lalu stabil, menjaga urutan relatif elemen sama, cocok untuk sorting bilangan bulat non negatif, dan tidak ada perbandingan antar elemen. Kekurangannya hanya bekerja dengan integer atau tipe data yang dapat di mapping ke integer. Jadi selain itu tidak bisa. Intinya semua bisa, tapi tipe datanya yang dapat di mapping ke integer. Memerlukan memori tambahan untuk counting array, tidak efisien jika ring nilai itu sangat besar. Jika k lebih daripada n, maka space complexity itu menjadi tidak efisien. Contoh ringnya itu 1 sampai 1 juta dengan hanya 10 elemen, maka memori yang dibutuhkan juga sangat besar. Perbandingan dengan merge sort, dia itu counting sort lebih cepat untuk data dengan ring kecil. Lalu merge sort lebih umum dan bekerja untuk semua tipe data. Setelah itu counting sort, ketika k-nya kecil, counting sort lebih cepat, dan ketika k-nya besar, merge sort lebih efisien secara memori. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk penjelasan merge sort dan counting sort. Barangkali ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata, terima kasih.